Cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah ritual yang dilakukan oleh sekelompok orang. Entah apa tujuan ritual tersebut, namun yang pasti pasca ritual itu dilakukan sebuah kejadian aneh mulai menimpa beberapa orang siswa, yaitu pengulangan, di mana mereka akan terus mengulang hari sampai misinya selesai. Bukan misi abal-abal, melainkan mereka harus mengumpulkan potongan tubuh seorang gadis kecil yang meninggal beberapa tahun lalu. Selain harus berhasil mengumpulkan potongan tersebut, mereka juga harus menghadapi arwah si gadis yang bertugas menghalangi misi mereka. Misi kali ini diemban oleh sepasang kekasih bernama Asuka dan Takahiro. Setelah mereka dan teman-temannya berhasil melewati malam-malam yang mengerikan, akhirnya Asuka CS berhasil mengumpulkan potongan tersebut. Namun berdasarkan riset mereka selama misi berlangsung, semua memori tentang malam itu akan diriset pabrik seolah tidak pernah terjadi. Sehingga Takahiro yang tidak ingin pacarnya lupa dengan semua yang telah mereka lakukan pun memberikan jepit dasinya pada Asuka dengan harapan jika memori mereka akan tetap aman dan tak pernah menghilang seperti yang dirumorkan. Rumor itu ternyata memang benar dan dapat dibuktikan dengan ketika hari berikutnya setelah misi selesai, semua orang sudah melupakan kejadian semalam dan malam-malam sebelumnya. Sampai ketika Asuka menjatuhkan jepit dasi pemberian dari Takahiro kemarin, Takahiro pun akhirnya sadar dan mengingatkan Asuka tentang kenangan mereka. Namun ketika sedang bernostalgia di dalam gereja, tiba-tiba ya, tidak hanya menghilang, sebuah berita koran juga tiba-tiba saja berubah dengan mengatakan jika Asuka telah tewas ketika berusia 8 tahun, di mana Asuka sendiri kini harus terjebak di dimensi alternatif dan harus mencari cara agar bisa keluar dari sana. Omae no karada sagashi ga hajimatta. Dan inilah ingat aku di malam terakhir. Beberapa tahun kemudian terlihat sekelompok murid SMA mendatangi sebuah taman bermain untuk berkarya wisata. Semua tampak normal dan tidak ada keanehan sama sekali. Sampai ketika kita melihat ada seorang pria misterius dengan setelan serba hitam juga datang ke sana dengan tujuan yang masih belum jelas. Meski tidak melakukan apa-apa, namun orang itu sangat mencurigakan. Seolah dia berniat untuk menyabotase tempat tersebut. Ketika waktu semakin siang, dua orang siswa tak sengaja melihat seorang gadis kecil pergi ke tempat sepi, yaitu wahana roller coaster yang sudah rusak. Takut anak itu tersesat, mereka langsung pergi menyusul si anak sampai ke dalam sebuah gua buatan. Namun setelah berhasil menemukan keberadaannya, si anak malah berkata seperti ini. Entah apa maksud si anak mengatakan tolong carikan tubuhku. Namun setelah mengatakan itu, si anak tiba-tiba saja menghilang entah kemana. Sehingga dua mahasiswa tersebut langsung pergi karena wahana sudah hampir tutup. Singkat cerita, malam pun poek. Suatu keanehan kembali terjadi tatkala 5 orang siswa tiba-tiba saja berpindah ke taman yang tadi seolah berteleportasi. Entah karena skillnya Luoyi atau karena menggunakan Arival. Namun mereka sangat bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Ditambah dengan sebuah peti mati di tempat mereka berkumpul. Yang pastinya keberadaan peti itu ada alasannya. Di sini mari saya perkenalkan satu persatu dari kelima siswa tersebut. Ada Rikuto yang wajahnya bisa dikatakan paling tampan. Yamato sahabat dekat Rikuto, gadis cantik berbadan langsing dan jago karate bernama Misaki. Cowok dengan rambut panjang tapi tidak sampai mirip jamet bernama Wataru. Dan gadis cantik yang agak berisi bernama Arisa. Di mana si Arisa ini seolah tidak memperdulikan apapun, bahkan memilih pergi sendirian memasuki taman. Karena menurutnya taman bermain di malam hari jauh lebih indah. Tak lama setelah kepergian Arisa, mereka melihat seorang gadis masuk ke dalam sebuah gedung. Sementara Rikuto, Misaki, dan Wataru cari si anak, Yamato memilih untuk menyusul Arisa yang pergi sendirian memasuki taman. Baru saja Wataru sampai ke tempat si anak yang ternyata adalah seorang demit, ia pun langsung diserang olehnya dan
Setelah demit itu menghabisi Wataru, kini giliran Yamato dan Arisa yang menjadi targetnya sehingga siapa sangka rupanya Rikuto dan Misaki berhasil lolos dan bersembunyi di salah satu ruangan yang dipenuhi dengan puluhan boneka. Selain berhasil lolos, mereka juga mendapat salah satu bagian tubuh si anak, yaitu satu lengan. Namun tak lama muncullah si demit dari luar dan langsung menghabisi mereka satu persatu. Setelah melewati malam berdarah tersebut, esok harinya Rikuto CS terbangun di siang hari di dalam bus, di mana mereka akan mengulang kembali hari-hari di taman hiburan, sehingga Rikuto akhirnya bisa menyimpulkan jika mereka akan terus mengulang malam penuh kengerian sampai seluruh bagian tubuh si anak berhasil ditemukan. Seperti malam kemarin, Rikuto CS yang kali ini sudah mengerti dengan cara bermain dari permainan ini akhirnya langsung mencari potongan tubuh si anak, di mana Arisa dan Yamato berhasil menemukan bagian lain di area dapur yang ketika mereka akan pergi keluar karena si demit sudah datang, pintunya malah ditutup dari luar oleh si pria misterius yang memakai pakaian serba hitam, sehingga sudah dapat dipastikan jika mereka tidak akan selamat dari si demit. Seperti Yamato dan Arisa, Rikuto dan Misaki akhirnya berhasil menemukan bagian tubuh yang lain. Namun ketika akan menyimpannya di dalam peti, si pria misterius tadi malah datang, seolah membantu si demit untuk menghalangi pekerjaan mereka. Masih teringat dengan semalam ketika si pria misterius menyerukan nama Asuka, Rikuto CS akhirnya mencari siapa pria tersebut dan menemukan sebuah artikel terkait identitas orang itu yang ternyata adalah Takahiro yang juga ikut dalam ajang pencarian tubuh. Namun tidak seperti mereka yang dipaksa terjun ke dalam lingkaran setan, melainkan demi mengumpulkan kembali tubuh teman masa kecilnya yang merupakan korban pembunuhan. この遊園地で起きた事件じゃない。 Tak lama, datanglah Takahiro ke tempat Rikuto berkumpul dan langsung mengajaknya ke markas rahasia Takahiro untuk menunjukkan sebuah informasi penting, di mana Takahiro menjelaskan jika ia juga adalah peserta dari pencarian tubuh berdasarkan pengalamannya 3 tahun lalu ketika masih menjadi peserta dan berhasil menjalankan misi, maka sejarah akan langsung ditulis ulang. Salah satu dari pencari tubuh yang baru akan menjadi orang berikutnya yang tubuhnya akan dicari oleh para pencari tubuh yang baru juga, sehingga Takahiro menyimpulkan bahwa setelah tubuh kembali disusun, maka salah satu dari mereka akan langsung menghilang, disusul dengan kemunculan peserta lain, yang hal itu akan terus berlanjut untuk selamanya. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Takahiro, ia menyimpulkan jika ada sebuah batu yang menjadi sumber dari kutukan tersebut, batu merah yang berada di sebuah pulau yang tidak Takahiro ketahui namanya sampai saat ini. Namun ketika Misaki melihatnya, ia tahu betul dengan pulau tersebut, sehingga Takahiro yang kali ini resmi bergabung ke dalam tim, langsung mengajak mereka ke pulau dengan Yamato yang menjadi donaturnya. Sesampainya di pulau, Takahiro CS pun langsung memasuki sebuah gua tempat ritual pertama dilakukan. Meski ada tempat penyimpanan batu, namun untuk batu itu sendiri rupanya sudah hilang, sehingga pupuslah sudah harapan Takahiro untuk bisa mematahkan kutukan itu agar tidak terus berulang dan mengorbankan para generasi muda. Di dimensi lain terlihat Asuka baru saja memasuki gua yang sama dengan gua yang dimasuki oleh Takahiro. Di sana ia bertemu dengan sosok wanita, kita sebut saja Yuli. Entah siapa atau dosa apa yang dilakukannya, tubuh Yuli sudah menjadi batu dalam kurun waktu yang tampak lama. ここは死者の世界。
Di sana Yuli menjelaskan jika batu yang ada di depannya adalah batu merah yang menyerap darah para peserta pencari tubuh. Setiap kematian mereka akan menambah energi kehidupan batu tersebut, sehingga jika batu itu masih ada, maka kutukan pencari tubuh tidak akan pernah berakhir. 壊そうとするものを呪いの血によって石にしようとする。 Entah apa yang sebenarnya terjadi, tiba-tiba dimensi Asuka dan Takahiro seolah bertubrukan. Mereka bisa merasakan bahkan saling berinteraksi satu sama lain, di mana Asuka menjelaskan jika kutukan hanya bisa berakhir jika batunya dihancurkan, dan Asuka meminta agar Takahiro mencari potongan tubuh Asuka dengan harapan jika dirinya kembali ke dunia nyata. アスカ、待ってアスカ。 Setelah kepulangannya dari pulau, kini Takahiro Chase lebih bersemangat mencari potongan tubuh Asuka seolah tidak takut dengan yang namanya kematian. Namun satu hal yang mereka utamakan saat ini adalah mencari di mana letak potongan tubuh dari setiap lokasi di taman tersebut. Ribuan kematian telah mereka lalui dengan sangat indah. Tidak ada satupun yang bisa selamat pada hari-hari yang kelam tersebut. Namun hikmah dari kejadian ini adalah salah satunya Rikuto yang sukses berkenalan dengan wanita cantik pujaan hatinya, Wataru si pendiam, yang melakukan sesuatu di luar nalar dengan melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan karakternya. Namun dari sekian kebahagiaan, ada satu hati yang nampaknya terluka, yaitu Misaki, karena patah hati melihat Rikuto dekat dengan orang lain. なんで私の好きなものがわかるの？あ、いやいや。 Singkat cerita, tibalah di malam terakhir ketika mereka hanya membutuhkan satu lagi bagian tubuh Asuka, yaitu di atas roller coaster yang sudah lama terbengkalai. Sebelum berangkat ke tempat mereka akan bertugas, Yamato sempat-sempatnya menyatakan cinta kepada Arisu, yang tentunya membuat Yamato sangat bersemangat karena Arisu memberikan sinyal positif kepadanya. Tahu jika ini adalah malam terakhirnya Takahiro, Asuka tentu tidak diam saja dengan mencoba untuk menghancurkan batu merah yang menjadi sumber masalah, di mana Yuli hanya bisa tersenyum tatkala melihat perjuangan Asuka. Lantas, apa yang sebenarnya Yuli rencanakan? Karena untuk bisa menjalankan roller coaster harus menggunakan listrik, setiap orang mulai berpencar satu sama lain dengan tugas yang beragam. Ada yang menunggu di tempat kontrol, ada yang bertugas menghidupkan daya. Namun yang menjadi sulit bukanlah melaksanakan tugas masing-masing, melainkan harus menjalankan misi sambil menghindari si demit merah yang terus meneror mereka. アリサちゃん、やったね。 入れてよ。 Meski 3 orang sudah tumbang, tapi mereka berhasil menjalankan misinya masing-masing. Asuka juga akhirnya berhasil menghancurkan batu tersebut meski tubuhnya terluka entah karena apa. Disusul dengan Yuli yang tiba-tiba kembali normal dan Asuka yang perlahan menjadi batu. Entah apa yang sebenarnya terjadi, Takahiro mulai sadar jika waktu sudah menunjukkan pagi hari. Tentu hal itu bukanlah kabar baik, karena selain misi belum selesai dan tadi adalah malam terakhir, Rikuto dan Misaki telah kehilangan tim Yamato, yang pastinya mereka sudah tewas dalam misi semalam. 私が体を全部見つけられなかったから。 Sambil memikirkan bagaimana caranya mengembalikan tim Yamato dan Asuka sang pacar, Takahiro hanya bisa terdiam di pinggir pantai bersama teman-temannya semasa menjadi tim pencari beberapa tahun lalu, di mana sebuah informasi berhasil ia dapatkan dari rekannya terkait si pembunuh berantai yang sudah menghabisi nyawa 4 orang anak tak bersalah. 犯人が変わってる。 Sadar jika Yamato Chase juga bernasib sama dengan Asuka, Takahiro pun langsung pergi ke lapas untuk bertemu si pembunuh yang diberitakan. Rupanya si pembunuh itu adalah Yuli yang baru saja terbebas dari dimensi lain, karena setelah tubuhnya menjadi normal, ia malah berakhir menjadi sosok pembunuh berantai ketika berhasil respawn ke dunia ini.
Sebelum pulang, Yuli memberikan sebuah informasi penting agar malam pencarian bisa terulang lagi, yaitu malam ini dengan cara memberikan makanan pada pecahan batu yang sengaja Yuli ambil dari dimensi lain. Namun jika malam ini ia gagal, maka Takahiro CS tidak bisa hidup lagi seperti malam sebelumnya. 今夜全員が殺されたらもう生き返ることはできない。 Dengan fakta tersebut, Rikuto pun akhirnya menuliskan daftar nama untuk mengenang perjuangannya bersama yang lain di dalam taman tersebut. 明日また会おうぜ。 Kembali pada Yuli, terlihat dia sedang merenungkan nasib Asuka yang saat ini sudah berubah menjadi batu. Dari sekian orang yang mencoba untuk menghancurkan batu, hanya Asuka sajalah yang berhasil melakukannya, di mana Asuka menghancurkan batu tanpa menunjukkan sedikit pun rasa takut, penyesalan, meski sekarang dirinya sudah berubah menjadi batu. Takahiro sendiri saat ini berhasil menemukan batu merah yang dibuang oleh Yuli di TKP pembunuhan. Ia langsung memberinya beberapa tetes darah sebagai syarat agar pengulangan bisa kembali terjadi dan Takahiro CS akan melakukan misi terakhirnya malam ini. Ketika Takahiro, Misaki, dan Rikuto sedang melakukan pencarian di dalam roller coaster, muncullah si hama yang sangat tidak dinantikan kehadirannya sehingga... Sementara Misaki mencari potongan terakhir, Rikuto dan Takahiro akan mencoba menahan si demit agar tidak mengganggu proses pencarian. Naas Rikuto harus tewas dalam perjuangannya melawan si demit. Namun meski begitu, saat masih dalam situasi sekarat, Rikuto berhasil menahan si demit sementara waktu. Karena roller coasternya malah bergerak, Misaki dan Takahiro pun tak punya pilihan selain harus naik ke atas roller coaster. Namun, lagi, si demit berhasil menaiki rel dan sampai ke tempat Takahiro berada. Meski bagian terakhir sudah ditemukan, mereka berdua harus selamat dari si demit meski dalam situasi yang tidak menguntungkan. Setelah mengatakan si demit dan sampai ke bawah, Takahiro akhirnya sadar jika dialah satu-satunya orang yang selamat karena Misaki sudah sekarat akibat ulah si demit, di mana si demit tersebut malah kembali muncul tatkala Takahiro akan menyimpan potongan terakhir, sehingga ia mau tidak mau harus mengalahkan si demit terlebih dahulu. Saat hampir tewas, Takahiro yang terbanting oleh si demit tak sengaja merusak jalur solar untuk bahan bakar mesin diesel. Tidak ingin menyia-nyiakan momen tersebut, Takahiro dengan cepat membuntel si demit dengan menggunakan kain dan... Selesai membakar si demit dan menghancurkannya di dalam mobil penghancur sampah, dengan sisa tenaganya Takahiro pergi menuju di mana peti mati berada dan langsung menyimpan potongan terakhir sebelum dia menghembuskan nafas terakhirnya. Rupanya yang dilakukan Rikuto CS semalam benar-benar membuahkan hasil. Namun meski semuanya berhasil kembali, tidak ada satupun dari mereka yang mengingat kejadian kelam beberapa malam lalu. Hanya ada kenangan samar saja seolah semuanya hanyalah mimpi. Sehingga Rikuto CS yang merasa jika mimpi itu seolah nyata pun memutuskan untuk kembali ke taman demi mencari kebenaran tentang mimpi yang seolah nyata tersebut. Rikuto? Berbeda dengan Rikuto CS, Takahiro nampaknya masih mengingat semua kejadian di masa lalu termasuk dengan kejadian semalam dan malam-malam sebelumnya. Ia datang ke gereja berharap jika Asuka akan kembali muncul dan akan menemaninya untuk selamanya. Ketika akan pulang, orang yang ditunggu pun akhirnya datang. Asuka kembali muncul dari balik pintu gereja sehingga mereka berdua akhirnya bisa hidup bahagia untuk selamanya. Tamat ending yang sangat membagongkan.